Latar belakang. Pariwisata merupakan industri jasa yang melibatkan berbagai macam sektor industri untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan, mulai dari daerah asal, daerah tujuan, hingga kebutuhan akan kepulangan wisatawan ke negara atau daerah asal wisatawan tersebut. Labuan Bajo adalah salah satu destinasi yang mengalami dampak dari pariwisata yang sangat signifikan, terutama pada lingkungan alam. Dampak pariwisata di Labuan Bajo sendiri dibagi ke dalam dua bagian, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Kondisi pariwisata di Labuan Bajo. Di Indonesia, pengembangan pariwisata telah dikembangkan sebagai sektor yang menjanjikan pendapatan yang besar bagi negara, terutama di daerah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Dengan pesona Komodo, keindahan alam dan pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar Labuan Bajo menjadi salah satu tempat wisata di Nusa Tenggara Timur. Labuan Bajo mulai ramai dikunjungi oleh wisatawan setelah Komodo masuk dalam 7 keajaiban dunia. Baik, adapun dampak positif pariwisata terhadap lingkungan di Labuan Bajo. Yang pertama, melestarikan lingkungan. Pariwisata sekarang berkembang pesat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga prinsip pariwisata yang berkembang juga berubah ke arah yang baik. Yang kedua, menumbuhkan suasana hidup tenang dan bersih. Pengetahuan berkembang seiring waktu berjalan, begitu juga pemahaman manusia terhadap kualitas hidup. Dengan menerapkan kebersihan dan hidup tenang adalah tujuan utama. Baik, yang kedua, dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan di Labuan Bajo. Yang pertama, perusakan lingkungan atau vandalisme. Perusakan terhadap lingkungan kerap terjadi di Labuan Bajo. Contohnya, ditemukan coretan tangan di permukaan dinding di Gua Batu Cermin. Dan hal ini sangat merusak keindahan dan nilai seni dari Gua Batu Cermin. Yang kedua, pengelolaan dan penataan kawasan tanpa mempertahankan sistem AMDAL. Perkembangan pariwisata di Labuan Bajo mengandung banyak pengusaha serta investor untuk membangun usaha pariwisata, tetapi banyak dari mereka yang mengembangkan tanpa memperhatikan dampak yang akan timbul. Situasi ini sangat kerap terjadi di Labuan Bajo. Dampak negatif yang ketiga yaitu pengalihan lahan. Fenomena pengalihan lahan di Labuan Bajo sangat marak. Contohnya saja, di tengah sawah di Sernaru, yang awalnya sawah sekarang di tengahnya dibangun aspal. Yang keempat, sering terjadi banjir. Banyak sekali contoh di Labuan Bajo banjir yang melanda. Contohnya, kemarin terjadi banjir di Wemata, di Gang Pengadilan, dan sebagainya. Yang terakhir, kemacetan dan polusi udara. Masalah kemacetan di Labuan Bajo sering terjadi terutama pada ruas jalan Soekarno-Hatta. Saking banyaknya kendaraan, begitu juga polusi yang dihasilkan dari kendaraan itu. Baik, kesimpulan yang kami ambil yaitu perkembangan pariwisata di Labuan Bajo sangat pesat, dibuktikan dengan penetapan masuk ke dalam destinasi super prioritas. Dampak terhadap lingkungan pun sangat besar, mulai dari dampak positif hingga dampak negatif. Yang ditimbulkan pengelolaan pariwisata di Labuan Bajo masih sangat diperhatikan, terutama pada aspek lingkungan sebagai objek utama. Yang terakhir adalah saran. Pembangunan infrastruktur pariwisata di Labuan Bajo harus memenuhi persyaratan agar tidak merugikan lingkungan.
serta peran pemerintah dalam mengawasi dan mengembangkan pariwisata di Labuan Bajo harus totalitas dengan cara mengeluarkan kebijakan yang apabila dilanggar, maka izin mendirikan bangunan akan dicabut, serta menertibkan masyarakat agar tetap menjaga lingkungan.